Polisi menangkap seorang wanita pembuang bayi di Garut, Jawa Barat. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi tanpa kepala yang diduga dimakan anjing. Polisi mengamankan seorang wanita asal Cikajang, Garut, Jawa Barat. Wanita ini diduga merupakan ibu kandung dari bayi yang ia buang. Pelaku berinisial S mengaku nekat membuang bayi yang baru ia lahirkan karena malu hamil di luar nikah. Dan atas bantuan masyarakat, ternyata ada oknum seorang perempuan berinisial S yang menurut keterangan masyarakat adalah hamil. Namun demikian, dari situasi hamilnya itu sudah menjadi biasa, kami curiga kepada yang bersangkutan, kita amankan, kita periksa ternyata betul. Pelaku kini ditahan di Mapolres Garut dan terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi tidak utuh di halaman belakang rumah salah satu warga. Diduga jasad bayi ini dimakan anjing usai dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainus melaporkan. Seorang keponakan membunuh pamannya sendiri. Pelaku dan korban tinggal bertetangga di Muara Enim, Sumatera Selatan. Keduanya sudah lama tidak akur karena saingan lahan parkir di lokasi wisata. Nasib Juaradi akhirnya berakhir di penjara. Ia ditahan di Mapolres Muara Enim, Sumatera Selatan atas tuduhan membunuh pamannya sendiri. Sebilah pisau dijadikan barang bukti pembunuhan. Kasus pembunuhan sesama anggota keluarga ini bermula saat pelaku mendatangi rumah korban karena mendengar suara ribut-ribut di pagi buta. Tak suka dengan kehadiran pelaku di halaman rumahnya, korban marah dan mengusir pelaku. Korban bahkan mengambil sebatang besi panjang dan mengejar pelaku. Merasa terancam, pelaku melempar korban dengan batu hingga mengenai korban. Setelah korban tergeletak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Baterai, dia langsung lari ke ngarah saya, bawa alat untuk ngancam saya. Saya lari ke depan, karena di depan pintunya kegembok, kebetulan ada batu, saya ngambil batu. Nah, dengan lantaran saya ngambil batu, pas saya lari ke depan lagi, dia udah di hadapan saya, lebih kurang sekepas 2 meter. Langsung batu itu saya lemparkan ke... Selain merasa terancam, pelaku sejak lama menyimpan dendam terhadap korban. Persaingan bisnis antara paman dan keponakan dalam pengelolaan lahan parkir di lokasi wisata Danau Dedubuk jadi faktor utama. Itu lahan parkir di salah satu tempat wisata yang ada di daerah Semendo. Nah, si korban ini sudah bertahun-tahun itu ganggu terus, pengen menguasai lahan parkir yang dimiliki oleh pelaku dengan cara-cara yang tidak terpuji, ya, mengganggu keluarganya, kemudian bahkan sempat cekcok, kemudian si korban juga sempat menusuk daripada si pelaku atau dasar balas dendam tadi. Korban kilap sehingga langsung melaksanakan aksi pembunuhan tersebut. Peristiwa keponakan bunuh paman ini terjadi di Desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Muara Enim, Sumatera Selatan. Korban bernama Kabir tewas dengan luka akibat di tubuhnya akibat dianiaya dengan senjata tajam. Warga Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan tewas tergantung. Jenazah ditemukan tergantung tali helm di tembok belakang rumah warga. Warga Jalan Kapten Sumarsono, Sunggal, Deli Serdang geger saat salah seorang warga mendapati jenazah wanita tergantung di tembok belakang rumahnya. Wanita tanpa identitas ini tewas tergantung dengan tali helm yang tersangkut di kawat berduri. Temuan jenazah ini segera dilaporkan kepada kepala lingkungan dan polisi. Bukan, kalau warga sini pasti banyak yang kenal. Belakang tadi itu yang dia pulang makan siang, dia lihat ada helm gantung di situ. Ditengok rupanya mayat. Makanya dia bertanya sama yang tadi malam ada mau dicuri HP-nya, ya kan? Apa malingnya pakai helm? Ya kan gitu. Mendapat laporan, petugas Polsek Sunggal bersama tim Inafis Polrestabes Medan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi.
Usai diidentifikasi, jasad wanita tanpa identitas ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan otopsi. Sementara kasus ditangani Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 3 hari buron, polisi akhirnya berhasil menangkap pembunuh wanita yang ditemukan meninggal di dalam kamar kos di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Salah satu tersangka ditembak petugas karena melawan saat ditangkap. Udah sering? Satreskrim Polres Lampung Selatan menangkap 3 orang pelaku pembunuhan wanita yang ditemukan meninggal di dalam kamar kos dengan kondisi tergorok di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Berapa kali? Pelaku mengaku melakukan aksinya saat mabuk. Diduga korban dihabisi di tempat tidur, kemudian diseret pelaku ke bagian belakang kamar kos. Motif dari aksi kejam itu masih dalam penyelidikan polisi. Dugaan sementara, para pelaku ingin menguasai barang-barang korban dengan cara kekerasan. Pisaunya mana? Pisaunya saya buang, Pak. Di mana? Ke sungai, Pak. Kenapa kamu gorok? Dia pertama kan yang habis main itu kan punya saya lembek. Oh. Terus udahlah, saya bukan ada tamu lagi gini. Sebelumnya, warga Kedaton, Kecamatan Kalianda dihebohkan dengan penemuan mayat wanita. Jasad yang belakangan diketahui bernama Shirley ditemukan dalam posisi berlumuran darah di dapur kamar kosnya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Aksi 2 pencuri di sebuah rumah makan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Para pelaku dengan mudah menggasak 2 ponsel dan motor karena melihat korban tidur dengan pintu rolling door tidak terkunci. Berhati-hatilah saat Anda tidur. Jika kurang waspada, Anda bisa jadi korban kejahatan. Ya, seperti yang terjadi di sebuah rumah makan di perumahan Grand Cikarang City, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Melihat pegawai terlelap dan pintu rolling door tidak terkunci, 2 orang pencuri beraksi dengan leluasa. Dalam rekaman CCTV, pelaku membuka rolling door tanpa diketahui korban. Bahkan, seorang pelaku berhasil menggasak 2 buah ponsel yang dipegang korban. Pelaku juga menggondol 1 unit motor berikut kunci motor yang menempel di starter. Peristiwa pencurian ini diketahui oleh pemilik rumah makan saat akan mengantar istrinya berangkat kerja dan melihat pintu rumah makan miliknya sudah terbuka. Sudah kejadian yang kedua kali. Ya. Sebelumnya di sini juga itu handphone saya sendiri. Itu kejadian jam 6:30 itu. Kapan tuh? Itu udah agak lama, tapi saya nggak ada bukti karena belum masuk CCTV. Ada setahun yang lalu? Enggak. Ada kali 4 bulan, 5 bulan. Awalnya itu kan saya pas bos datang dari pasar tuh. Dia pas baru datang, pas saya naruhin barang belanjanya, saya nggak lama langsung tiduran di sini, langsung tidur pula tuh. Teman aku kan nutupin rolling door, emang nggak nyampe nyekik banget. Nah dari situ udah langsung kejadian. Meski mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah, korban belum melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berdesakan berebut nasi kotak dan uang tunai yang dibagikan komunitas mobil mewah di Kemayoran, Jakarta Pusat. Membludaknya warga yang datang membuat penyelenggara langsung menghentikan kegiatan. Ratusan warga mengantre untuk mengambil sumbangan nasi kotak dan uang tunai Rp50.000 di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga pun berdesakan dan mengabaikan protokol kesehatan. Sejumlah warga bahkan saling dorong berebut nasi kotak dan amplop. Membeludaknya warga yang datang membuat lalu lintas di kawasan ini sempat tersendat. Lagi butuh uang saya. Jadi Ibu rela-relain antri bawa anak gitu? Iya. Ini dapatnya apa aja Bu? Makanan, amplop apa makanan. Amplop sama makanan. Kegiatan ini digelar sebuah komunitas mobil mewah di Jakarta. Banyaknya warga yang datang menimbulkan kerumunan, membuat penyelenggara langsung menghentikan kegiatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kerumunan warga juga terjadi saat pembagian bantuan sosial oleh relawan Ganjar Pranowo di Demak, Jawa Tengah. Petugas nyaris membubarkan kerumunan tersebut. Warga desa Meranggen, Demak, Jawa Tengah ini berebut kupon paket sembako hingga menimbulkan kerumunan. Pembagian bansos oleh relawan Ganjar Pranowo menuju RI1 ini nyaris dibubarkan petugas lantaran menimbulkan kerumunan di tengah PPKM. Namun akhirnya peserta bersedia diatur untuk mengantre bansos. Ada 400 paket sembako yang berisi minyak, beras, dan mie instan yang dibagikan ke warga kurang mampu, anak yatim piatu, dan kaum difabel. Untuk mengurangi antrean, relawan membagikan langsung ke warga. Untuk membantu masyarakat kita yang terkena dampak COVID-19, utamanya bagi anak yatim, kaum duafa, dan lain-lain. Selain pembagian bansos, relawan SGP juga gelar kegiatan sosial berupa perekonomian kerakyatan seperti pembudidayaan ikan lele dan jahe organik. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, beras bantuan pemerintah untuk warga terdampak PPKM darurat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berkutu dan berbau apek. Warga pun menggunakannya untuk pakan ayam. Beras bantuan sosial dari pemerintah dikeluhkan warga Desa Jadi, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Beras yang diterima warga dinilai tidak layak konsumsi. Selain kualitas buruk, beras yang diklaim level medium ini telah berkutu dan bercampur batu. Bahkan, beras telah berbau apek. Beberapa warga tidak memiliki pilihan selain memasaknya. Namun, tak jarang di antara warga enggan mengonsumsi beras bantuan ini. Warga menggunakan beras untuk pakan ayam peliharaan mereka. Ini jelek, ada kutunya, ada batunya, sama kempal ini loh. Tidak layak Pak, tidak enak dimakan nih. Makan ayam. Bantuan beras ini diberikan kepada warga miskin penerima bantuan sosial tunai atau BST. Warga mengambilnya di balai desa atau kelurahan masing-masing. Setiap keluarga mendapat 1 karung berisi 10 kg beras. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Guna membantu perekonomian pedagang kecil yang terdampak PPKM level 4, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memborong makanan yang dijual pedagang kaki lima di kawasan Poltangan, Jakarta Selatan. 15.000 bungkus makanan yang diborong akan dibagikan ke warga yang terdampak COVID-19 dan mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Berbagai macam cara dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Minggu siang. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memborong seluruh makanan milik sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bertajuk Semangat 45, kegiatan ini digelar secara serentak di 5 wilayah DKI Jakarta. Sedikitnya 15.000 paket makanan dipesan dan akan didistribusikan ke warga yang terdampak COVID-19, kaum duafa, dan mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ini sebenarnya untuk bangkitkan rasa kebersamaan lah. Rasa kebersamaan sesama anak bangsa. Saya berharap tentunya yang punya kelebihan, bantulah ya saudara-saudaranya ini di pedagang kaki lima yang memang terasa sekali penghasilannya begitu turun ya setelah ada pandemi. Jadi saya berharap dengan teman-teman juga dari pers bagaimana menggelorakan ini, mudah-mudahan ini jadi trigger bagi warga yang punya kelebihan lah, terutama dari pengusaha ataupun dari perusahaannya. Penyaluran bantuan sosial dengan membeli dari pedagang kaki lima ini akan dilakukan jajaran Kejati DKI Jakarta hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan untuk menurunkan harga tes swab PCR menjadi Rp450 hingga Rp550.000. Selain itu, hasil tes swab PCR harus bisa diketahui dalam waktu 1 kali 24 jam.
Setelah ramai jadi perbincangan karena dinilai terlalu mahal, harga tes swab PCR di Indonesia akhirnya diminta turun. Dalam pernyataan persnya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan menurunkan harga tes swab PCR serta mempercepat prosesnya agar hasilnya bisa segera diketahui. Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kita butuh kecepatan. Harga tes swab PCR di Indonesia memang telah lama menjadi sorotan. Dengan kisaran harga Rp700.000 hingga Rp1.000.000, harga tes swab PCR di Indonesia 10 kali lipat dibandingkan India yang hanya di kisaran Rp95.000. Selain masalah harganya, tes swab PCR di Indonesia juga menghambat proses tracing atau penelusuran dan tracking atau pelacakan. Karena hasilnya baru bisa diketahui setelah 3 hingga 5 hari kemudian. Alhasil, untuk proses tracing dan tracking lebih banyak menggunakan tes swab antigen yang tingkat akurasinya lebih rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Musisi Jering Minggu siang menerima vaksin COVID-19 di Polda Metro Jaya. Kesediaan Jering untuk divaksin sekaligus mengakhiri kontroversi yang ia timbulkan karena sempat tidak percaya COVID-19. Didampingi istrinya Nora Alexandra, Igede Aryastina alias Jering mendatangi Dokes Polda Metro Jaya. Jering langsung menerima vaksin COVID-19 merek Sinovac yang disuntikan oleh seorang tenaga kesehatan. Melalui Instagramnya, Jering sempat menyatakan akan divaksin pada 16 Agustus besok. Namun ia justru langsung divaksin pada hari ini. Jering menyatakan bersedia divaksin usai berdiskusi dengan sejumlah pihak terkait dengan keamanannya. Jadi awalnya saya masih ragu karena saya baca-baca di Halodoc kayak seperti itu, orang yang dengan riwayat hepatitis itu sebaiknya harus konsultasi dulu. Setelah saya konsultasi akhirnya Dr. Indro meyakinkan saya jika Sinovac aman untuk yang punya riwayat seperti saya. Jadi saya menganjurkan kepada masyarakat luas agar konsultasi dulu dengan dokter, terutama yang punya riwayat sebelum melakukan vaksin. Jadi tidak usah takut berlebihan. Jadi kita bantu, ayo kita bantu agar Indonesia lekas bangkit lagi. Kesediaan Jering untuk divaksin sekaligus mempertegas akhir polemik antara dirinya dan COVID-19. Ia sebelumnya sempat menyebut COVID-19 adalah konspirasi global. Bahkan ia sempat menyebut ini sebagai kacung WHO pada Juni 2020 yang akhirnya menyeretnya ke jeruji besi. Tim iNews melaporkan. Sementara perseteruan antara musisi Jering dan pegiat media sosial Adam Denny terus berlanjut. Meski mediasi telah dilaksanakan, pihak Adam Denny meminta proses hukum tetap berjalan. Mediasi antara musisi Jering dan pegiat media sosial Adam Denny belum menemui titik terang. Meski mereka telah saling memaafkan, pihak Adam Denny meminta proses hukum tetap berlanjut. Saya minta tolong, saya mohon terutama kepada para netizen, sudahilah memanas-manasi situasi, karena permasalahan seperti ini, menang jadi arang, kalah jadi debu. Jadi tidak ada yang untung dari permasalahan ini. Jadi saya mohon, sekali lagi kepada para netizen, sudahilah memanas-manaskan situasi, karena kami sudah saling memaafkan. Saya memaafkan, tetap memaafkan, tapi tidak melupakan, dan saya juga tadi membuat keputusan dengan kuasa hukum saya untuk terus melanjutkan proses hukum yang berlaku di pihak kepolisian. Paling kayak gitu ya, karena memang sebelum saya melaporkan, saya sudah melakukan mediasi, tapi di dalam mediasi sebelum yang saya laporkan itu, saya ditolak mentah-mentah, ditantang tanding hukum, saya dibilang bukan siapa-siapa, pada intinya memaafkan sebagai manusia, iya jelas memaafkan.
Cuma saya ingin proses ini terus berjalan sampai di pengadilan nanti. Pihak kepolisian menyatakan tetap membuka ruang mediasi untuk keduanya sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan mediasi, tetapi saudara pelapor, saudara ADG juga meminta, walaupun sudah memaafkan secara pribadi, minta supaya proses hukum oleh penyidik ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang ada. Ya, kami pihak sebagai mediatornya tidak bisa memaksa, itu haknya, silakan. Tetapi di sisi lain kami masih membuka. Kami masih membuka ruang untuk adanya mediasi lanjutan sampai dengan berkas ini sebelum terkirim ke jaksa penuntut umum. Kasus ini bermula saat Adam Denny meminta Jering membeberkan bukti ke publik terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Tak lama berselang, akun media sosial Jering hilang dan musisi ini menuduh Adam Denny menghapusnya. Jering pun menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi melalui sambungan telepon. Namun pada Jumat malam, Jering memenuhi panggilan polisi usai sebelumnya sempat mangkir diperiksa dalam kasus pengancaman. Ia diperiksa selama 4 jam dan diizinkan pulang pada Sabtu dini hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak punya KTP, ratusan suku Sakai Kabupaten Bengkalis Riau divaksin. iNews Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya.